こいつを使ってレインを消す。Ashari, Wawan Setiawan, Initial Smile, Ahmad Daniel, Haris Gledek. Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari anime berjudul Yusha Party Wosuiho Sareta Beast Tamer Saikyoshu Neneko Mimi Shoujo Tudeao. Sedikit mengingatkan di episode sebelumnya, kita sudah melihat Rain yang tak sengaja bertemu dengan seorang gadis peri bernama Sora, di mana sebagai ras yang sudah lama berselisih dengan manusia, tentu pertemuan pertamanya dengan Rain tidak berjalan mulus. Tapi setelah Rain membuktikan keseriusannya untuk ingin bicara baik-baik, akhirnya Sora pun mulai menerima kehadiran Rain, lalu bercerita kalau adik kembarnya bernama Runa telah ditangkap oleh pasukan Raja Iblis, di mana musuhnya sendiri adalah monster yang memiliki resistensi terhadap serangan sihir, sehingga meskipun mereka masuk dalam jajaran ras terkuat, tapi Sora tetap tak bisa menang karena serangannya sama sekali tidak berefek. Maka dari itu, ia yang sudah tidak tahu kepada siapa harus meminta pertolongan, akhirnya memohon pada Rain untuk menyelamatkan adiknya. Mampukah Rain menyelamatkan adik dari Sora sekaligus mengalahkan pasukan Raja Iblis? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, terlihat kelompok Rain yang tengah diberitahu lokasi dari Shadow Knight berada, di mana Sora sendiri mau ikut pergi bersama mereka demi menyelamatkan adiknya. Namun hal itu dicegah oleh Rain sebab bisa saja kehadiran mereka yang datang beramai-ramai malah jadi membahayakan keadaan Runa yang tengah disandra. Dan Sora yang mendengar hal tersebut pun hanya bisa berdoa supaya mereka semua dapat pulang dengan selamat. Lantas ketika bertemu dengan sang monster, terlihat si Shadow Knight sendiri sedang duduk menunggu dengan di belakangnya ada Runa yang tengah dirantai. Dan melihat hal tersebut, mereka pun langsung bergerak sesuai yang telah direncanakan, di mana meski sadar kalau Shadow Knight memiliki kekebalan terhadap serangan sihir, Rain tetap menyerangnya dengan Fireball supaya Kanade bisa maju melancarkan serangan kejutan, kemudian disusul dengan pukulan dari Rain sendiri. Akan tetapi, meski sudah dilakukan sesuai rencana, si monster masih belum tumbang, malahan sadar kalau mereka adalah utusan Sora yang datang untuk menyelamatkan adiknya. Beruntung di waktu yang tepat, Tanya muncul lalu langsung membawa Sora pergi, sehingga Rain dan Kanade pun bisa fokus mengalahkan sang monster. Namun julukannya sebagai pasukan Raja Iblis bukan hanya isapan jempol semata, ketika si Shadow Knight dapat memutar pedang besarnya hingga membuat posisi Rain serta Kanade pun tak bisa maju untuk menyerang. Dan parahnya, bila dibiarkan terus-menerus, maka hutan bisa hancur terlebih dahulu. Pertama-tama, Rain pun memfokuskan kesadarannya untuk melakukan kontrak dengan sekompi pasukan lebah pelumpuh, di mana meski tahu kalau racun mereka mungkin tak akan mempan, tapi setidaknya bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian. Dan selama itu berlangsung, Rain pun mengeluarkan satu skill rahasianya, yakni melakukan boost pada Kanade atau meningkatkan status fisiknya selama sekian detik. Dan berkat serangan kombinasi antara Rain dengan Kanade, sang Shadow Knight pun akhirnya berhasil dikalahkan, sekaligus tujuan mereka untuk menyelamatkan Runa juga telah tercapai. Sedikit info mengenai skill boost, kemampuan tersebut merupakan skill yang sudah punah serta hanya bisa digunakan oleh seorang Beast Tamer saja. Dan Rain dengan gampangnya menjawab kalau skill tersebut ia pelajari dari desanya. Makin bikin penasaran aja kampung si Rain ini. Kemudian ketika kembali ke Sora, gadis peri itu pun terlihat sangat senang karena bisa berjumpa lagi dengan adiknya dalam kondisi sehat walafiat. Dan sedikit tips dari Mimin biar gampang bedakan kakak beradik ini adalah dengan melihat aksesoris di rambut mereka. Kalau Sora masih berbentuk kuncup, sedangkan Runa sudah mekar. Dan mungkin sedikit petunjuk ini juga bocoran dari pembuat animenya yang mengartikan kalau pemikiran Runa jauh lebih dewasa ketimbang kakaknya dalam artian berbeda.
Terbukti ketika gadis itu membayangkan perlakuan macam apa yang akan ia terima jika tidak diselamatkan oleh Rain. あんなことやこんなこと、とても口には出せないことをされたに違いない。今想像したか？外見はそっくりだけど性格は全く違うんだな。でも助けられて本当によかった。空もすごく元気になって。 Kesampingkan hal itu dulu, masalah mereka masih belum selesai, di mana Sora serta Runa memutuskan untuk pergi dari desa karena merasa sakit hati pada para penduduk yang memilih untuk mengabaikan kaumnya sendiri. Dan mereka yang tak pernah keluar dari hutan pun merasa khawatir akan bagaimana kehidupan kedepannya nanti. Tapi semua itu sirna ketika Kanade menawarkan solusi dengan bergabung dalam parti Rain, yang hal itu pun ikut didukung oleh Tanya serta Rain sebagai pemimpin kelompok. Lantas, sebagai bukti kepercayaan Sora serta Runa pada Rain, mereka pun bersedia menawarkan diri untuk bentuk kontrak yang pada awalnya Rain sendiri sempat ragu apakah kemampuannya sanggup untuk mengikat kontrak dengan ras peri. Karena kebanyakan makhluk yang dikontrak oleh Rain memiliki struktur sihir yang sama. Tapi spesial untuk kasus ras peri, belum pernah ada yang melakukan kontrak dengan mereka. Namun setelah sedikit mendapat dorongan dari Tanya, Rain pun meyakinkan dirinya kalau ia pasti bisa. 契約時に練り上げる魔力を間違えればこちらの言葉が対象の魂に届くことはなく、どのような構造の魔力を練ればいい? Dan disinilah Rain pun kembali melewati batasan sebagai seorang beast tamer konvensional saat bacaan mantra dari Rain langsung menyelimuti tubuh Sora serta Runa secara bersamaan. Dan ketika kakak beradik itu menyebutkan nama mereka, maka terjalanlah kontrak secara penuh dengan bukti berupa simbol sihir di telapak tangan mereka. Akan tetapi, Rain yang kehabisan energi sihir karena mengikat kontrak dengan dua orang sekaligus membuatnya hampir tumbang yang dengan cepat langsung ditangkap oleh Sora serta Runa. Dan Tanya bersama Kanade yang melihat hal itu pun baru menyadari kalau persaingan mereka akan semakin ketat. Sekembalinya Rain ke kota untuk menyerahkan perisainya pada kelompok Arios, mereka pun serempak kaget begitu mengetahui kalau Rain hanya dalam kurun waktu 2 hari saja berhasil mendapatkan perisai tersebut. Padahal kelompok Arios yang sebelumnya sudah seminggu lebih menyusuri hutan itu sama sekali tak menemukan apa-apa. Dan proses penyerahan itu pun ikut disaksikan oleh parti Rain dari kejauhan, sebab apabila mereka sampai mengetahui ras peri kini ikut bergabung menjadi anggota parti Rain tentu akan membuat kehebohan. Sempat mengira kalau perisai suci itu adalah barang palsu, namun setelah dicek dengan sihir penaksiran oleh Mina, dugaan tersebut pun langsung terbantahkan. Sehingga terpaksa kelompok Arios pun harus mengakui hasil pekerjaan Rain yang sangat memuaskan. Tapi tiba-tiba... これで依頼は完了だ。いいな。ああ。これでもう二度とこいつらと関わることはない。待て、レイン。パーティーに戻ってこないか。Ya, di titik ini Agat pun sudah menjilat ludahnya sendiri dengan mengajak Rain kembali meski sempat ditolak oleh Arios. Namun setelah dijelaskan kalau Rain kini jauh lebih kuat dibandingkan mereka semua, Lin yang masih dengan sikap kesalnya, begitu pula dengan Mina pun terpaksa harus mengakui kemampuan Rain. Dan Agat lalu mengiming-imingi dengan imbalan yang lebih besar serta akan memperlakukan Rain dengan lebih baik. いつまでも昔のことにこだわるなよ、レイン。昔のことだとそれをお前が言うのか。こいつらは何も変わっていない。あの頃と本当にバカだ。俺は。Tapi Mimin tegaskan kalau yang sebenarnya diinginkan oleh Rain bukanlah ketenaran, kekayaan maupun kekuasaan, melainkan hanya sebatas ingin melindungi para penduduk serta menginginkan orang mau menganggap dirinya sebagai rekan seperjuangan. Dan sosok tersebut hanya bisa ia temukan di Kanade serta kawan-kawan. Hingga tawaran Agat pun ditolak mentah-mentah oleh Rain. そうだった。俺が欲しかったもの。それはもうすでにここにあるから。 Dengan Arios yang sebelumnya sudah dipermalukan oleh Rain, ditambah kini ajakannya untuk bergabung kembali ikut ditolak olehnya, hal itu pun membuat Arios semakin menyimpan kebencian pada Rain. Dan hal nekat apakah yang selanjutnya akan dilakukan oleh pahlawan ampas itu? Kita akan tahu nanti. Sementara untuk Rain, terlihat ia sedang duduk bersama member haramnya di bawah pohon, lalu tak lama Sora pun nyeletuk bertanya kenapa hanya sosok pahlawan saja yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Dijelaskan menurut legenda saat manusia masih dijajah oleh iblis, terdapat satu sosok manusia yang menerima darah dari para dewa. Hingga karena itu pula manusia tersebut pun dapat kemampuan disebut pelepas batas dan berhasil membebaskan manusia dari perbudakan.
Di mana saat manusia lain terhambat perkembangannya karena faktor batasan, hal tersebut tidak berlaku untuk pahlawan yang semakin lama dapat semakin kuat. Namun Sora kembali nyeletuk bilang kalau Rain sekarang harusnya sudah setara dengan seorang pahlawan, sebab meski dalam dirinya tidak mengalir darah dari para dewa, tapi Rain yang seorang Beastamer ikut mendapat kelebihan dari makhluk yang dikontraknya. Contoh, hasil kontrak dengan Kanade membuat Rain mendapat peningkatan kekuatan fisik, kontrak dengan Tanya mendapat eskalasi kemampuan sihir, dan sekarang Rain juga berkontrak dengan Sora serta Runa yang notabene juga termasuk kelas terkuat, hingga bisa dipastikan kalau Rain sekarang bukan lagi seorang manusia biasa. レインがもっともっとたくさんの最強士と契約してどんどん力をつけていったらレインも魔王を倒せるくらいに強くなるかも。あの勇者に任せるよりよっぽどね。世界を救うのならあの人間よりレインがいいです。 Setelah kejadian itu, terlihat bakti Rain yang sedang sarapan bersama dan Tanya lalu menyarankan agar Rain mengganti perlengkapannya dengan yang baru sebab equipmentnya dirasa sudah tak mampu mengimbangi perkembangan tubuh Rain. Dan berhubung kemarin ia juga mendapat banyak imbalan dari Arios, maka diterimalah saran tersebut. そうだな。アリオスからの依頼報酬で今はちょうど懐もあったかいし。揃えるか、新装備。守りたい仲間もまた増えたしな。 Singkat cerita, ketika sampai di toko senjata, nampak tempat tersebut dijaga oleh seorang dwarf bernama Gans, di mana sebagai seorang penjual, harusnya Gans lebih bersikap ramah pada calon pembelinya. Tapi pedagang satu ini malah menetap sinis ke arah mereka. Dan Rain pun tak mempermasalahkan hal tersebut asal ia bisa mendapatkan senjata yang bagus. Lantas, Runa pun menyarankan sebuah pecut atau cambuk karena dirasa benda itu akan sangat cocok bagi Rain yang seorang Beastamer. Apalagi bisa dipakai untuk berbagai hal lain, ucap Runa sambil menggoda kakaknya. おールーナそんなポカポカされては痛いぞあれよ。マジで痛いのだが。お、これとかいいかも。 Sama seperti senjatanya sedari dulu, perhatian Rain pun tertuju pada sebuah belati yang ketika dibuka sarungnya muncul semacam firasat aneh dari benda tersebut. Namun tak lama datang seorang pelanggan lain sambil membawa sekantung uang berniat membeli senjata terbaik buatan Gans. Dan pria dwarf itu lalu memberikan sebuah pedang indah, tapi Rain yang melihatnya seperti menyadari sesuatu. すまない。今売った武器だけど、本当にここで一番の代物か？どういう意味じゃ？ Berdasarkan hasil pengamatan Rain dari semua senjata yang terpajang di sana, penampilannya memang bagus namun dirasa memiliki kekurangan apabila dipakai untuk bertarung. もしかして何か隠しているのか？なかなか見る目があるの、小僧。正解じゃよ。 Dan Gans pun membenarkan hal tersebut karena faktanya semua senjata yang terpajang di sana ia buat ketika lagi senggang. Berbeda dengan beberapa senjata khusus yang ia buat sepenuh hati sama seperti Malika kacang kedelai hitam spesial. Tentu Gans melakukan hal tersebut bukan tanpa sebab, di mana sebagai seorang pembuat senjata, pedang buatannya sudah ia anggap seperti anak sendiri. Namun tidak dengan para pembelinya yang begitu mendapat senjata yang lebih bagus, maka senjata lamanya akan langsung dibuang begitu saja. Menurut pandangan Mimin sebagai pembeli, harusnya sikap Gans perlu lebih diperbaiki sebab ia juga tidak tahu bagaimana perjuangan calon pembelinya dalam mengumpulkan uang demi bisa membeli barang impian mereka. Tapi Gans malah menganggap sebuah benda mati seperti anak sendiri. Terlihat jelas Jonasnya. Namun ternyata hal itu bisa dimengerti oleh Tanya sebagai sama orang dengan harga diri tinggi. さて、次はこっちの質問じゃ。お前さんどうしてここにある武器の違いに気づいたんじゃ？ Dijelaskan alasan Rain bisa menyadari hal penting seperti itu adalah karena jobnya sebagai seorang Beastamer, di mana syarat utama untuk melakukan penjinakan adalah harus jeli memperhatikan target yang akan dikontraknya. Maka tak heran kalau hal tak kasat mata seperti pedang buatan Gans bisa disadari oleh Rain. Dan karena Rain dianggap sudah lulus ujian pengetesan kelayakan oleh Gans, dwarf itu pun bersedia membuatkan senjata khusus untuknya. やったねレイン。ああ、やっぱり一流には一流のものよ。剣ができたら早速何か倒しに行かない？だが少し問題があっての。その材料がないのじゃ。 Namun masalahnya, ia sudah kehabisan bahan baku, yakni sebuah logam khusus disebut mithril yang umumnya bisa ia dapatkan di tambang turun-temurun milik keluarganya. Tapi belakangan semua logam di sana mendadak hilang entah kemana. Sontak mendengar hal tersebut, Rain pun menyadari sebuah kejanggalan karena jika hasil pertambangan sedikit demi sedikit berkurang, hal itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau mendadak semuanya hilang entah kemana, kemungkinan besar dijarah oleh sekelompok orang.
Lantas, karena petualangan mereka akan terhambat jika tidak segera mendapatkan perlengkapan baru, Rain pun mengajukan kelompoknya untuk akan menginvestigasi tambang tersebut, serta dirinya juga sudah siap apabila harus menghadapi situasi berbahaya, karena itu juga merupakan tugasnya sebagai seorang petualang. Dan Gans yang melihat keseriusan terpancar dari mata Rain pun menerima tawaran tersebut. さて、それじゃ報酬を決めねばの。金額は弾むぞ。いくら欲しい？それならガンツの作った武器が欲しい。 Ketimbang memilih emas sebagai bayaran atas jasanya, Rain lebih menginginkan keterampilan seorang dwarf supaya mau membuatkan senjata terbaik untuknya. Dan Gans yang mendengar hal tersebut pun semakin menyukai sikap Rain. Alhasil, berangkatlah mereka menuju ke lokasi tambang dan terlihat Kanade pun sangat bersemangat karena lokasi tambang yang tak jauh membuat seolah-olah mereka sedang pergi piknik. Namun hal itu berbeda dengan Sora serta Runa yang tidak dikaruniai fisik seperti Kanade atau Tanya. Akibatnya, perjalanan jadi sedikit terhambat karena kakak beradik itu sering berhenti untuk menarik nafas sebentar. そうだ、確かこの先に。湖だ。超綺麗なのだ。いい場所じゃないレイン。休憩するならここだと思ってな。それならレイン、ちょっと水浴びしてもいい？いいじゃない。 Dikarenakan keempat gadis itu serempak ingin berendam sebentar, Rain yang kalah suara pun memilih untuk menuruti kemauan mereka dengan dirinya akan menjaga tas serta melakukan kontrak dengan 2 ekor tupai guna berjaga-jaga apabila ada kejadian tak terduga. Sementara itu di danau, terlihat Kanade serta Tanya yang sangat menikmati waktu berendam mereka, tapi tidak dengan Sora bersama Runa yang merasa insecure saat melihat besarnya aset milik Tanya serta Kanade. Namun tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang tengah mengintai mereka di dalam air. Sontak, Rain pun langsung bergegas berlari menuju sumber suara, yang anehnya tupai kontrak Rain sama sekali tidak merespon apa-apa. Tapi tiba-tiba... 体みんな大丈夫？あ、ごめん。 Akibat kejadian itu, Rain pun sangat merasa bersalah dengan dirinya sampai bersedia melakukan apapun asal mereka mau memaafkannya. Tapi Tanya serta Kanade pun sudah tak mempermasalahkan hal tersebut karena paham kalau Rain hanya mau memastikan keadaan mereka saja. Begitu pula dengan Sora serta Runa yang tak mau memperpanjang masalah. Kemudian ketika sampai di tempat tujuan, terlihat mereka pun waspada dengan mengawasi dari depan pintu masuk tambang. Namun begitu Rain melihat pergerakan aneh dari seekor burung, ia langsung menyadari kalau mereka sudah ketahuan. Terbukti ketika keluar 2 orang pria dari arah dalam tambang mencari keberadaan mereka. 迎撃する。でも情報を引き出したいからやりすぎには注意してくれ。了解。やりすぎ注意って言ったはずなんだけど。 Mengira kalau sudah kehilangan kesempatan untuk mengorek informasi, disinilah Sora serta Runa pun menunjukkan kemampuan spesial dari Kasperi yang ternyata bisa mengintip isi pikiran seseorang menggunakan sebuah skill disebut Memory Search. Hingga terkuaklah kalau memang benar mereka adalah penjara yang telah mengambil semua logam mithril dari tambang sampai habis tak bersisa. Ditambah berdasarkan gerakan janggal dari burung sebelumnya, kemungkinan besar ada seorang beastamer di antara mereka. でもどうしてバレたのかな。敵は上空から俺たちを見張っていたんだ。おそらくは敵にビーストテーマーがいる。 Lantas sembari berjalan dengan perasaan penuh waspada, tiba-tiba dari arah depan muncul sebuah serangan sihir yang dengan cepat langsung ditangkis oleh Sora serta Runa. Dan ketika penyihir musuh hendak melancarkan serangan susulan, kedua kakak beradik itu pun tak diam begitu saja, di mana mereka langsung mengikat musuh dengan semacam sihir belenggu yang juga mampu menyegel kemampuan sihir lawan. Dan rekan lain yang mencoba menyerang menggunakan serangan fisik pun langsung dihadang oleh Tanya serta ikut dilumpuhkan oleh Kanade, hingga tinggal menyisakan sang beastamer sebut saja Agus yang masih berdiri. 洞窟の現行犯だ。おとなしくしろ。黙れこのガキくそ、こんなとこで諦めてたまるかよ。あのじじいに人は吹かせるまでやな。 Akan tetapi Agus masih belum mau menyerah, di mana ia pun mengeluarkan kartu andalannya, yakni seekor monster peringkat B disebut Behemoth. Dan Rain sebagai seorang beastamer pun sedikit terkejut mengetahui ada manusia yang mampu menjinakkan seekor monster. Tapi faktanya Agus kebetulan menemukan Behemoth saat masih kecil lalu merawatnya. Maka tak heran apabila monster itu tidak menganggap Agus sebagai ancaman. Berada di ruang yang sempit mana lagi terkendala dengan beberapa orang tahanan, membuat pergerakan Rain pun jadi terhambat.
Dan hanya dengan melakukan kontak mata pada Kanade, anggota party yang lain pun seketika mengerti lalu langsung membawa para tahanan keluar. Tapi meski demikian, puing-puing reruntuhan tak sengaja mengenai bahu dari Rain hingga hal itu pun membuat celah untuk dirinya. やれ 大丈夫レイ？ああ助かったよ。 Beruntung di waktu yang tepat, Kanade kembali masuk untuk membantu tuannya, dan sekarang karena mereka jadi 2 melawan 2, Rain pun minta Kanade untuk mengalahkan Agus, sementara dirinya akan menghadapi Behemoth. Dimana karena Agus adalah pengendali monster itu, maka tentu akan lebih efektif apabila mengalahkan Agus terlebih dahulu. Alhasil dimulailah pertarungan ronde kedua, dan Rain yang sudah hafal pola serangan Behemoth pun berhasil menghindari serangan makhluk itu, serta membalasnya dengan sihir api. Sementara untuk Kanade sudah berhasil menahan Agus, tapi pria itu masih tak mau menyerah, malahan semakin memperkuat sihirnya hingga membuat Behemoth semakin menyerang secara brutal. Lantas, karena sadar tak boleh membiarkan Behemoth terus menyerang secara membabi buta, Rain sambil menghindar pun kembali teringat dengan jati dirinya serta siapa yang harus ia lindungi. Dan tiba-tiba... とどめだ 自分の力を信じてみよう。 Tak perlu heran lagi, Rain kembali mengeluarkan skill spesial di mana ia mampu mengambil alih kepemilikan Behemoth dari yang semua milik Agus kini menjadi miliknya. Dan Kanade yang baru pertama melihat skill semacam itu pun merasa kagum pada tuannya. Akan tetapi, Agus masih kekeh tak mau menyerah, di mana dengan bermodalkan bacot, pria itu tak henti-hentinya mengoceh agar Behemoth melawan perintah kendali dari Rain yang berujung buat monster itu jadi lepas kendali lalu hendak menyerang Agus sendiri. Pada akhirnya, Rain sendiri yang mengalahkan monster itu, dan ia pun cukup merasa bersalah karena harus memusnahkan monster yang sudah ia jinakkan. Serta akhirnya diketahuilah alasan kelompok Agus menjarat tambang tersebut adalah ingin membalas dendam atas perlakuan Gans yang seenak jidat menjual senjata cacat pada mereka. Dimana dengan maksud mengambil semua mitril di tambang, maka mereka berasumsi akan membuat Gans jadi kehilangan pekerjaannya sebagai pembuat senjata. そういうことじゃったか。ガンツ、情けないのう。職人失格じゃ。そうかもしれないな。ん？ちょっとレイ？ Dan Gans yang akhirnya merasa bersalah atas semua tindakannya, lalu disemangati oleh Rain agar mulai sekarang ia harus berbenah karena dirasa sayang apabila kemampuan Gans tidak dikeluarkan secara maksimal. Dan seorang dwarf yang kini sudah tersadar pun bertanya senjata apa yang diinginkan oleh Rain. Masih sama seperti sebelumnya, Rain tetap menjawab kalau ia hanya menginginkan sebuah belati serta sebuah sarung tangan tapi dengan sedikit modifikasi yang belum disebutkan detailnya. じゃが少し時間をもらうぞ。わかった。ちょうどいいから俺たちも休暇にしようと思うんだけど、どうかな？ 賛成！ Sementara itu di lain tempat, terlihat seorang bapak-bapak yang sedang melakukan sesi interview bersama Arios, di mana sebelumnya mereka sudah menempel poster perekrutan di guild demi mencari sosok yang sekiranya bisa mengisi kekosongan dari Rain. Akan tetapi sebanyak apapun pelamar yang datang, semuanya tak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh Arios, termasuk si bapak-bapak satu ini. 私はビーストテイマーです。戦闘であれば熊などを刺激して戦うことができます。君は最強士を刺激できるかい？人が最強士を刺激なんてできるわけがないでしょう。残念だが君はその条件を満たしていない。故に失格だ。 Daripada disebut menyeleksi, pemilihan Arios lebih cocok disebut eliminasi karena tentunya kecil kemungkinan ada seorang beastamer lain yang mempunyai kemampuan setara dengan Rain. Dan Mina melihat hal tersebut pun sadar kalau sang pahlawan masih dihantui rasa kekalahannya terhadap Rain. アリオス、少し選考基準が厳しいのでは？ミナ、君は僕の判断が間違っていると言いたいのかな？ Akan tetapi Mina yang tak berani membantah perintah dari ketua kelompoknya pun hanya bisa menurut, dengan dirinya terpaksa bersabar sebentar lagi serta menyuruh Arios agar beristirahat sejenak. Dan ketika Mina sudah pergi, Arios selalu mengeluarkan sebuah kotak cincin dari lacinya. こいつを使ってレインを消す。
Keesokan harinya, Rain sengaja datang ke Guild untuk bertemu dengan Natalie demi bertanya bagaimana kondisi dari para petualang yang mereka tangkap kemarin. Kemudian Natalie pun menjelaskan kalau surat izin petualang mereka telah dicabut dan kini tengah dihukum dengan bekerja paksa entah di mana. Sontak, Rain pun seketika merasa bersalah dan ketika keluar dari sana, dirinya pun langsung disemangati oleh Sora serta Runa karena jika kelompok itu tidak ditangkap maka berpotensi membahayakan nyawa orang lain. 空ルナそうだなありがとう Kemudian untuk mengganti suasana, mereka pun jalan-jalan di area kota kecuali untuk Tanya serta Kanade yang masih molor. Tapi mendadak tercium aroma semerbak berasal dari sebuah stand hotdog dan bagi Raspberry yang belum pernah mencicipi makanan seperti itu, otomatis untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang baru di mulut mereka. Hingga tanpa disadari, makanan itu langsung habis begitu saja. 以前を失って食べていたのだ。もうないのだ。もっと味わえばよかったです。気に入ったならまた来ようか本当か？ああ次は奏とタニアも一緒にな Kembali ke pembicaraan, berhubung Rain sebelumnya telah melakukan kontrak dengan Kanade lalu mendapat peningkatan kekuatan fisik, begitu pula dengan Tanya dan mendapat eskalasi kemampuan sihir, maka kedua kakak beradik itu pun penasaran dengan kemampuan apa yang Rain dapatkan dari hasil kontrak mereka. Apa mungkin Rain sekarang bisa menggunakan sihir absolut atau sihir yang dikatanya lebih tinggi dibandingkan dengan sihir kelas dewa? 特にないかな少しもですか？我ら精霊族が特化している魔力もか？うん Namun memang tidak ada perubahan atau mungkin belum muncul saja, Rain sama sekali tak merasakan adanya perubahan dari tubuhnya, yang hal itu pun otomatis membuat Sora serta Runa jadi kecewa. Namun Rain pun berusaha menyemangati kakak beradik itu kalau ia tidak memutuskan untuk berteman dengan mereka karena sebatas menginginkan kekuatan semata. Melainkan hanya ingin berteman dengan orang yang mau menerima dirinya apa adanya, tidak seperti kelompok Arios yang langsung membuangnya begitu dirasa sudah tidak diperlukan. 難しい話をしたからお腹が減ったのだ。何か食べに行くのだ。それじゃあ奏たちを呼びに行ってお昼にするか賛成です。早く行くのだ。そんなに急ぐと転びますよ。 Tapi di tengah kebahagiaan mereka, mendadak muncul seorang karakter antagonis baru bernama Edgar Fromage yang perhatiannya langsung tertuju ke arah Sora serta Runa karena wajah mereka yang kembar. 気に入ったぞよしお前たちを俺の女にしてやろう Siapakah sebenarnya sosok Edgar dan apakah Rain akan kehilangan member hakamnya di sana? Bersambung di video selanjutnya. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Yusha Party wo Suihou Sareta Beast Tamer Saikyoshu Neneko Mimi Shoujo Tudeo episode 7-9 kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore Dewa, mata nih.